Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Agus Landra dengan NIM 19059117 dari jurusan Manajemen Non Kependidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah tentang manajemen risiko, yang mana di dalamnya nanti saya akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup manajemen risiko. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dari manajemen risiko. Konsep dari manajemen risiko itu yang pertama ada pendekatan manajemen risiko. Apa itu pendekatan manajemen risiko? Pendekatan manajemen risiko adalah pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko dibagi menjadi 3 step utama. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis dan evaluasi risiko. Yang ketiga, respon atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut. Nah, dengan demikian, manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko. Pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, selanjutnya ada prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi adalah agar seluruh potensi risiko yang pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dipaparkan secara terbuka. Risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, pengukuran yang akurat. Pengukuran yang akurat artinya masyarakat investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik. Yang ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Yang keempat, diversifikasi. Diversifikasi adalah asumsinya bahwa konsentrasi risiko dapat muncul setiap saat, sering dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Yang kelima yaitu independensi. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan tanggung jawab, akan tetapi tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok unit lainnya. Yang keenam yaitu ada pola keputusan yang disiplin. Yang ketujuh ada kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi penentu arah dalam menyusun suatu kerangka kerja bagi model manajemen risiko yang handal. Prinsip-prinsip tersebut juga akan menjadi penentu keberhasilan dari penerapan model manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada sumber risiko. Menurut Hazard, menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Ada beberapa sumber risiko, di antara lain yang pertama, risiko sosial. Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Yang kedua, ada risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Yang ketiga, ada risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu bersifat ekonomi. Contohnya, inflasi, fluktuasi lokal, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada biaya-biaya yang ditimbulkan karena menanggung risiko. Apa saja biaya tersebut? Yang pertama, biaya dari kerugian yang tidak diharapkan. Setiap hari, sebagian perusahaan dan keluarga menderita kerugian dalam situasi risiko murni. Sebagai contoh, kebakaran yang menghancurkan suatu gedung, biaya dari kerugian yang tidak diharapkan terhadap suatu unit ekonomi dalam keadaan tertentu terhadap masyarakat mudah diketahui. Tetapi, biaya yang paling penting sehubungan dengan ketidakpastian itu sendiri
kurang mendapat perhatian. Yang kedua, ada biaya ketidakpastian. Nah, apa itu biaya ketidakpastian? Orang-orang yang meragukan kemampuan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya di masa depan. Mungkin mulai membuat tabungan. Nah, untuk apa membuat tabungan? Supaya dia bisa berpikir, nah mungkin ini biayanya bisa menjadi pasti untuk kehidupan saya nantinya di masa depan. Makanya dari sekarang dia menabung supaya masa depannya menjadi pasti. Nah, dari sepanjang tadi konsep di dalam manajemen risiko, nah mungkin dari teman-teman ada yang berpikir, jadi kesimpulannya pengertian dari manajemen risiko itu apa sih? Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian tentang manajemen risiko tersebut. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup dari manajemen risiko. Yang pertama yaitu lingkup manajemen risiko. Secara umum, manajemen risiko ini dapat diaplikasikan dalam setiap tahapan aktivitas atau daur hidup suatu proyek, yaitu yang pertama, tahap konsepsional. Yang kedua, tahap rancang bangun. Yang ketiga, tahap konstruksi. Yang keempat, tahap operasi. Yang kelima, tahap pemeliharaan. Dan yang keenam, ada tahap pasca operasi. Konsep manajemen risiko juga dapat diaplikasikan untuk berbagai aktivitas dan keperluan. Misalnya seperti apa? Nah, ada sektor transportasi, bidang kesehatan, sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, dan bencana alam. Nah, dari sekian banyak konsep-konsep yang ada, yang pertama kita akan membahas konsep dasar. Setiap aktivitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko yang sangat tinggi. Menurut standar AS atau NZS 4360 tentang standar manajemen risiko, proses manajemen risiko mencakup langkah sebagai berikut. A. Menentukan konteks. B. Identifikasi risiko. C. Penilaian risiko. D. Analisa risiko. E. Evaluasi risiko. F. Pengendalian dari risiko. G. Komunikasi dan konsultasi. Yang ke H. Pemantauan dan tinjauan ulang. Yang ke I. Identifikasi risiko. Yang kedua ada persepsi risiko. Perbedaan persepsi seseorang terhadap risiko dipengaruhi beberapa faktor seperti latar belakang sosial, budaya, pengalaman seseorang, dan pengetahuannya. Di saat persepsi tentang risiko menurun atau cukup rendah dan ataupun kurang memperhatikan, maka kewaspadaan juga akan menurun sehingga peluang terjadinya kecelakaan atau kegagalan akan meningkat. Begitupun juga dengan sebaliknya. Yang ketiga ada jenis risiko. Risiko dalam organisasi sangat beragam dengan sifat lingkup, skala, dan jenis kegiatannya. Di antara lain sebagai berikut. A. Risiko finansial. B. Risiko pasar. C. Risiko dari alam. Yang ke D. Risiko operasional. Dan yang termasuk dalam risiko operasional adalah
Dari risiko operasional itu mencakup ada ketenaga kerjaan, teknologi, risiko 3K, ada risiko ketenaga kerjaan dan sosial, ada risiko keamanan, dan risiko sosial. Berarti dalam risiko operasional terdapat 6 buah. Saya ulangi, ada ketenaga kerjaan, teknologi, risiko 3K, risiko ketenaga kerjaan dan sosial, risiko keamanan, dan risiko sosial. Baiklah, untuk kali ini sekian dulu presentasi saya tentang ruang lingkup dan konsep dari manajemen risiko. Nah, saya juga baru belajar. Kalau ada salah janggal atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.